Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai landasan pendidikan dan penerapannya. Latar belakangnya adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pengertian tersebut bisa diartikan bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, bersifat normatif, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan pernyataan di atas, praktek pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan. Namun, praktek pendidikan harus terencana, jelas, dan tepat tujuannya agar bisa menghasilkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas. Pengertian dan landasan pendidikan dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi fondasi. Fondasi merupakan bagian terpenting untuk mengawali sesuatu. Sedangkan pendidikan adalah bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar, tetapi lebih ditentukan oleh instingnya. Sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah pedoman atau asumsi yang menjadi dasar atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan menuju pendewasaan dan menuju kehidupan manusia yang lebih berarti. Jenis landasan pendidikan. Berdasarkan sifat wujudnya terdapat dua jenis landasan, yaitu landasan yang bersifat material dan landasan yang bersifat konseptual. Landasan pendidikan tergolong ke dalam jenis yang bersifat konseptual. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, atau pernyataan yang sudah dianggap benar yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir dan atau dalam rangka bertindak melakukan suatu praktek. Jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi landasan religius pendidikan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, landasan kultural pendidikan, landasan psikologis, dan landasan ekonomi, dan terakhir adalah landasan teknologi. Landasan religius kita lihat bersumber dari ajaran agama ya, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh, menurut pandangan agama Islam, turunnya Al-Quran yang pertama kali adalah tentang perintah membaca Al-Alaq. Al-Mujadilah yang menjelaskan tentang derajat orang berilmu, sebuah hadis yang mengatakan mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Landasan yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan sosiologis merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan hukum atau yuridis yakni asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan kultural adalah landasan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi. Landasan psikologis pendidikan, keberhasilan pendidik dalam berbagai peranannya antara lain akan dipengaruhi oleh pemahamannya tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan mengaplikasikannya dalam praktek pendidikan. Pernyataan ini mengacu kepada asumsi bahwa A.
Peranan pendidik adalah membantu peserta didik. Tahap perkembangan peserta didik mengimplikasikan kemampuan dan kesiapan belajarnya. Keberhasilan peserta didik menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pendidikan yang dilaksanakan menyimpang dari tahapan dan tugas-tugas perkembangan, memungkinkan akibat negatif bagi perkembangan peserta didik selanjutnya. Landasan ekonomi, ya, kita lihat fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan. Landasan teknologi, pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang sangat erat. Penerapan landasan pendidikan di dunia pendidikan Indonesia seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Landasan religius pendidikan, kita lihat di Indonesia sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Landasan filosofis pendidikan, di negara kita ada Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Landasan sosiologis, berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan, pembukaan UUD 45, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 2005, Permen 22 Tahun 2006. Landasan kulturalnya, aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional UUD 45 dan Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Landasan psikologisnya, ya, kita lihat penerapannya, ya, ialah adanya kurikulum 2013. Landasan ekonomi, fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan dalam menunjang kelancaran proses pendidikan. Di sini UUD 45 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN. Landasan teknologi di Indonesia, landasan iptek, ya, sebagai landasan ilmiah sebenarnya itu ada di pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, ya. Di sana ada A sampai C, ya, Persatuan Nasional dan Nilai Kebangsaan. Oke, ini pemerintah juga menggalakkan pemakaian ICT. Kesimpulannya, landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan